Oh ya, Saya ACC untuk merecord. ya, ya Bu. Ya ada Bu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu, mohon izin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, ya pagi hari ini kita dipertemukan di ruang Zoom ini dalam kegiatan uji komprehensif peserta PPG dalam jabatan Universitas Pamulang angkatan 1. Ya, perkenalkan Pak Aji, saya Bu Sulastri SPDMH selaku Baik penguji Bu. pertama dan rekan saya ada Bu Dr. Neng Nurhemah MPD selaku penguji kedua. Jadi selama 50 menit ke depan Bapak Ajis nanti kita akan uji ya sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan ya dari hari pertama sampai dengan hari 26 kemarin seperti itu ya. Sudah siap Pak Ajis? Insya Allah Bu, sudah siap. Siap ya. Nah, untuk aturannya 10 maksimal ya kita berikan waktu 5 sampai 10 menit ya untuk melakukan presentasi atas apa yang telah Bapak kerjakan ya dari LK1 sampai dengan selesai kemarin ya nanti disampaikan kemudian nanti ada penguji 1 dan penguji 2 yang akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baik Bu. Ya, baik langsung saja. Mungkin bisa dibuka dengan doa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kelancaran. Amin ya Ya, Allah, amin. ya berdoa dimulai. Ya, berasa selesai. Baik, kita tadi mulai sekitar jam 8 ya. Nanti saya ada stopwatch-nya ya. Kita masuk Ya ke Bu. 20 menit. Baik, saya persilahkan langsung ya Pak Ajis untuk Share screen memulai ya Bu. presentasi. Iya, Ya, silakan saya baik screen. Bu. Izin share screen. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sulastri SPDMH dan Ibu Dr. Neng Nurhemah MPD. Nama saya Aziz Miftahul Rizky. Saya akan mempresentasikan terkait LKLK yang telah saya kerjakan selama PPG 26 hari ini. Di LMS saya sudah upload RPP atau modul ajar yang saya buat itu terkait dengan PBL dan identifikasi masalah dari modul 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 yang saya buat adalah motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran PPKN yang masih kurang atau perlu ditingkatkan. Hal ini saya dapatkan karena di sekolah saya SMAN 1 Citerep ketika pelajaran PPKN motivasinya masih kurang, masih banyak yang ngantuk, masih ibaratnya masih belum apa ya, belum hijrah dari kebiasaan kemarin ketika mode dari. Nah, makanya ketika sekarang sudah tatap muka, motivasi belajarnya itu menurut saya masih perlu ditingkatkan. Jadi itu adalah masalah yang saya pilih. Ternyata penyebabnya menurut dari hasil analisis berdasarkan kajian literatur dan wawancara, motivasi belajar peserta didik rendah karena ada dari beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tentunya berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, seperti kesehatan, kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, minat, bakat, motivasi, sugesti dari dalam diri. Sugesti dari dalam diri ini berhubungan dengan sugesti peserta didik terhadap pelajaran PPKN yang menurut mereka, menurut sugesti mereka, pelajaran PPKN itu adalah pelajaran menghafal banyak undang-undangnya sehingga disugesti dalam diri peserta didik itu pelajaran yang cukup membosankan. Lantas faktor eksternal antara lain keluarga seperti kondisi finansial, kondisi peserta didik di rumah, anak broken home juga itu termasuk dari faktor eksternal. Yang kedua, sekolah, baik dari segi sarana dan prasarana maupun cara metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar.
Yang terakhir adalah kultur masyarakat. Kultur masyarakat ini berhubungan dengan eh, keadaan masyarakat yang mana ketika SMA itu mereka bukan di setting atau bukan memiliki tujuan untuk kuliah melainkan langsung kerja. Kalau di SMA N 1 Citerep itu kebanyakan langsung kerja. Dan penentuan penyebab masalahnya, saya ambil akar penyebab permasalahannya. Guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran. Analisis akar penyebab masalahnya, guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang inovatif merupakan faktor utama penyebab motivasi belajar peserta didik rendah terhadap mata pelajaran PPKN. Jika saja guru menggunakan metode belajar yang inovatif, maka motivasi belajar siswa bisa meningkat dalam pembelajaran PPKN. Baik, saya lanjut ke eksplorasi penentuan solusi. Dengan memperhatikan kajian literatur dan wawancara, alternatif solusi dalam permasalahan ini adalah satu, memberikan tujuan belajar yang jelas dan memperkuat motivasi pada peserta didik agar termotivasi dalam belajarnya. Maksudnya ini pembelajaran itu harus bermakna. Bermakna di sini maksudnya eh, ada manfaat di dalam kehidupan nyata pada peserta didik. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward dapat menjadi motivasi yang kuat di mana peserta didik tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan. Yang ketiga, guru menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif, seperti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual. Di sini adalah media belajarnya video. Kenapa saya eh, pilih audiovisual? Karena ini berkaitan erat dengan karakter belajar peserta didik. Ada yang sukanya belajar visual, ada audio, ada kinestetik. Nah, kesimpulannya, guru bisa menggunakan model PBL atau pembelajaran berbasis masalah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena PBL merupakan pendekatan pedagogis yang memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil terlibat aktif dalam masalah terbuka yang diberikan. Jadi sudah tidak teacher center lagi, melainkan student center kalau PBL yang menurut yang saya tahu. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah di dalam situasi yang kolaboratif, sehingga diharapkan nantinya permasalahan motivasi siswa yang rendah dapat teratasi dengan model pembelajaran ini. Penentuan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, solusinya guru bisa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau yang sering kita kenal sebagai istilah problem based learning dengan dengan menggunakan media audiovisual dalam materi yang saya pilih yakni materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Rencana aksi dan rencana evaluasi. Rencana aksinya berhubung saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka di sekolah saya, jadi saya membuatnya adalah modul ajar. Jadi pembuatan modul ajar satu elemen Bhinneka Tunggal Ika dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis itu ada di C4, potensi konflik, memberi itu ada di C5, memberi solusi itu ada di C5 di tengah keragaman dalam masyarakat dengan menggunakan model pembelajaran PPL dan didukung oleh penggunaan media belajar audiovisual. Jadi seperti itu Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ajis. Ya, Iya Ibu. baik. Langsung saja ya Pak. Boleh di stop share screen-nya Pak. Oke Ibu. Ya, baik. Sudah siap ya Bapak ya? Insya Allah Bu, siap Bu. Ya. Yang pertama Pak, mohon dijelaskan ya, mohon dijelaskan dari apa yang sudah Bapak lakukan ya tadi. Jadi tidak perlu nanti memunculkan PPT lagi, tapi nanti langsung dijelaskan sedetailnya ya, Iya seperti Bu. ujian lisan ya Pak ya. Iya Bu.
Ya, jadi yang pertama tentang permasalahan yang tadi sudah Bapak sampaikan, ya. Jadi jelaskan kembali ya kepada kami masalah apa yang muncul dalam pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang dipilih. Di materi Bhinneka Tunggal Ika ya, Bu. Ya, pokoknya dengan Nah, materi yang dipilih, masalah apa yang muncul dalam pembelajaran. Dia, kan materinya sudah terpilih ya. iya Bhinneka Tunggal Ika. Materi tentang pendidikan tunggal ika. Nah, itu jelaskan masalah apa yang muncul dalam pembelajaran berkaitan dengan materi tersebut. Silahkan. Baik Bu, terima kasih. Masalah yang muncul dalam materi Bhinneka Tunggal Ika ini, peserta didik masih ngantuk dalam pembelajaran, terus hanya apa ya, eh, tidak ikut terlibat aktif Bu. Karena saya pun ketika belum PPG ini seringnya pakai menggunakan model pembelajaran yang klasik yang hanya ceramah, tanya jawab. Hmm. Dan ketika sudah PPG ini, saya eh, mendapatkan inspirasi bahwa selama ini yang saya lakukan di sekolah itu memang penyebabnya dari saya sendiri karena tidak menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang merangsang peserta didik untuk aktif sehingga masih eh, apa namanya teacher center. Tuh Bu, maaf Bu ada odong-odong Bu. Oh iya, 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 iya nggak apa-apa dilanjutkan. Oh berisik ya, masih berisik ya. iya Bu. Ya, akan dilanjutkan Pak. Sehingga peserta didik juga apa ya namanya bisa terlihat oleh mata saya bahwa tidak ada apa ya namanya wah ini nih pelajaran PKN gitu. Jadi peserta didik udah terdoktrin mungkin ya Bu dalam mungkin karena terlalu lama guru PKN itu menggunakan model pembelajaran yang konvensional sehingga apalagi saya jamnya siang Bu, jamnya siang terus. Nah, ketika saya sudah PPG ini, saya baru sadar akan hal itu. Berarti itu permasalahan yang muncul nih Pak ya, Betul, Ibu. dari Dari siswanya yang mengantuk, ya tidak terlibat aktif, ya. dari segi guru Itu penyebabnya. masalah. Ya, berarti itu penyebabnya Bapak sadari dianalisa. Nah, untuk menganalisa penyebabnya sendiri, Bapak hanya melakukan sebuah evaluasi atau mengkaji dari berbagai literatur atau dan lain hal. Dari literatur juga, dari wawancara juga, saya mewawancarai teman kolega saya, guru PKN, terus dari waka kesiswaan, dan dari dosen, dan dari hasil tersebut memang ternyata motivasi belajar itu rendah, itu disebabkan oleh penggunaan model pembelajarannya yang kurang inovatif, jadi tidak menyenangkan gitu. Hmm, baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan untuk penyebabnya ya, penyebabnya Iya, berarti Ibu. tidak menggunakan metode atau mode pembelajaran yang inovatif ya, sehingga tadi masalahnya motivasi siswanya rendah seperti itu ya. Oke, Iya, Ibu. baik. Nah, berarti dari berbagai penyebab yang tadi Bapak sudah sampaikan, itu akar masalahnya itu yang mana yang menjadi benar-benar akar masalah dari penyebab-penyebab yang Bapak telah sampaikan? Iya, akar permasalahannya yang pertama kan penyebabnya itu dari guru ya Bu, Hmm. dari guru. Nah, berarti akar permasalahannya pun nggak jauh dari guru itu sendiri terkait dengan cara dia menguasai model-model pembelajaran yang inovatif itu seperti apa, terkait dalam memanfaatkan media yang menarik bagi siswa itu seperti apa, sehingga guru-guru khususnya saya Bu sudah terlalu nyaman dan terlalu sering menggunakan model ceramah. Akar permasalahannya di situ dan eh, kalaupun menggunakan model-model yang inovatif kayak eh, PJBL kan kebetulan saya di kurikulum Merdeka itu ada tugas P5 ya Bu, Iya, Pak kayak Lima. membuat proyek dan saya Mm-mm. kebetulan diminta untuk
membimbing siswa untuk membuat proyek dalam tema suara demokrasi. Nah, di Mm-mm. situ eh, paling hanya pada momen-momen seperti itu saya baru melakukan model pembelajaran yang inovatif seperti PJBL. Dan dari perbandingan itu, saya melihat peserta didik itu lebih apa ya, lebih senang, lebih semangat ketika saya mengajar proyek Mm. dibanding saya mengajar PPKN. Mm-mm. Iya, karena mungkin merasa ada persaingan, wah, saya harus membuat proyek yang bagus nih di antara kelompok-kelompok yang lain dan nantinya juga kan akan ada panen karya, Bu. Iya. Nah, itu yang membuat semangat peserta didik. Oke, Gitu. baik. Jadi sudah dari hasil perbandingan saya pribadi. Berarti itu tadi sudah dapat akar masalahnya memang dari gurunya tidak menggunakan media atau pembelajaran yang inovatif ya Pak ya. Betul, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Pak, eh, tadi Bapak sudah menyampaikan ya dalam mengeksplorasi penyebab masalah tadi dengan cara apa? Wawancara ya tadi ya. Sudah di Wawancara, Ibu. wawancara, kemudian wawancaranya wawancara siapa saja tuh Pak? Wawancara yang pasti teman seperjuangan dulu, Bu. Mm-mm. Kolega dan Mm-mm. apa namanya wakase kurikulum. Masuk ke kurikulum. Ya, itu saya cukup percaya karena beliau sudah hampir 10 tahun, 10 tahunan Bu jadi wakase kurikulum sehingga saya anggap pengalaman beliau terhadap hal-hal seperti ini cukup bagus. Dan kebetulan juga saya ada teman yang ngajar di SMA saya juga, tapi setiap hari Sabtu dan Minggu beliau jadi dosen. Nah, itu sempat saya wawancarai juga terkait masalah Pakarnya ini. berarti ya. Iya, Pakarnya berarti ya. Berarti. iya Ibu. Pengawas, pengawas Pengawas wawancara. tidak Ibu. Pengawas Pengawas tidak. masalah yang mana ya? Saya pernah mewawancarai, cuman saya lupa permasalahan yang mana gitu. Tapi yang untuk mengidentifikasi ini eksplorasi penyebab masalahnya tidak ke pengawas tapi hanya ke Iya, tadi ya guru, teman sejawat, kepala sekolah dan tadi dosen ya iya seperti Ibu. itu. Nah, berarti dengan literasi berapa literasi itu yang Bapak dapatkan? Eh, karena di LK itu kemarin dari Ibu Tia, dari Pak Ali, Ali, ini masih iya Pak profesor. Ali itu dua, Bu. Oh, ada dua dua Saya kajian ambil literatur dua. yang diambil. Iya, Oke. kajian literatur dari berbagai macam jurnal penelitian yang Mm-mm. berhubungan dengan ini. Oke, baik. Nah, bagaimana cara Bapak menganalisis kan setelah dieksplorasi ada analisis ya, Iya, analisis penyebab masalah ya. Nah, analisis penyebab masalahnya itu bagaimana cara Bapak menganalisis ya dari berbagai sumber tadi? saya baca baca-baca dari kajian literatur yang saya pilih, lalu saya hubungkan dengan masalah yang saya hadapi, dan sehingga bisa disimpulkan bahwasanya penyebab dari rendahnya minat atau maksud saya Di penyebab dari rendahnya di motivasi S2 belajar gak peserta dikasih didik tugas. ini karena model pembelajaran yang dilakukan guru masih monoton. Nah, lawan kata dari monoton kan eh, inovatif ya, Bu. Lawan kata dari pembelajaran yang konvensional berarti pembelajaran yang inovatif. Makanya saya simpulkan bahwasanya untuk menganalisis permasalahan yang saya pilih, maka solusinya adalah menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Oke, baik. Nah, setelah dianalisis tadi kan Bapak nanti menentukan penyebab masalahnya ya, Pak ya. Nah, Iya, Ibu. eh, dalam pertimbangan apa yang Bapak jadikan penentuan penyebab masalah itu pertimbangannya apa? Oh, penentuan penyebab masalah Mm-mm, ada di guru. mm-mm, Nah, mm-mm. karena kan gini, Bu. Pertimbangan apa itu? Iya, ketika itu Pak Ali pernah menyampaikan bahwasanya pilih masalah yang sekiranya bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Kalau seperti sarana prasarana, kultur masyarakat, itu kan tidak bisa kita selesaikan dalam aksi dalam PPG ini ya, Bu. Mm-mm, Makanya saya lebih condong
penyelesaian masalah itu yang bisa saya lakukan, yakni dengan yang berhubungan dengan aksi satu nanti, yakni penerapan model pembelajaran PBL untuk menyelesaikan solusi permasalahan yang saya pilih tersebut. Jadi itu pertimbangan ya, pertimbangan Iya, Bapak dalam penentuan penyebab masalah tersebut. iya Bu. Nah, kalau boleh tahu tadi untuk selain hal tersebut ya pertimbangan itu ada pertimbangan lain lagi tidak? Pertimbangan yang kedua adalah ketika kita mau merubah suatu hal yang kita anggap sebagai masalah atau ketimpangan antara hal yang ideal dengan realita yang kita hadapi, itu kita mulai dari diri sendiri. Jadi saya pertimbangannya itu, wah saya berarti harus mengubah cara penerapan pembelajaran saya di kelas dengan model pembelajaran yang inovatif. Kalau saya merubah sistem yang ada di sekolah seperti sarana prasarana, terus jamnya saya minta pagi terus kan nggak mungkin. Jadi atas pertimbangan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ajis. Kemudian setelah menentukan penyebab masalah itu kan Bapak nanti mengeksplorasi ya, Iya, ya mengeksplorasi solusi permasalahan iya ya. Bu. Nah, coba ceritakan bagaimana sih Bapak melakukan eksplorasi solusi permasalahan tersebut. Oh ya, kan ketik saya udah sedikit ada gambaran, oh ternyata solusinya adalah menggunakan model pembelajaran PBL dan menggunakan media audiovisual. Nah, pertimbangannya ke depannya saya mencari PBL itu sebenarnya apa sih? Nah, saya cari kelebihan dan kelemahannya, terus sintaknya seperti apa, terus saya juga mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang saya inginkan gitu. Jadi penelitian misalnya penerapan model PBL terhadap motivasi belajar dan ternyata situ saya ada Bu dan mendapatkan apa ya hasil yang positif ternyata dengan pembelajaran model PBL itu dan mengenai masalah penggunaan media audiovisual ini pertimbangan karena kan karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang senangnya audio, mendengarkan, ada yang senangnya visual, melihat, ada yang senangnya kinestetik. Nah, untuk mengakomodir karakteristik kebutuhan belajar peserta didik itu melalui media, maka pertimbangannya saya menggunakan media belajar audiovisual, yakni dengan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi saya, Bu. Oke, baik. Kemudian tadi kan setelah mengeksplorasi solusi dari permasalahan ya baru eksplorasi ya Pak, Iya, ya Ibu. eksplorasi solusi, kemudian berapa banyak referensi yang Bapak gunakan? Eh, sama, Bu, dua. Ada dua juga kajian Iya, literasinya. Oke, iya, Bu. dua. Kalau masih ingat kajian literasinya itu tentang apa tuh Pak? Maksudnya dari Tentang siapa? Menurut siapa? kalau menurut siapanya, saya lupa, Ibu ya. Oh ya udah nggak. Iya, Oke, lupa. baik. Berarti ada dua ya. Nah, Betul, selain Ibu. dua tadi, proses wawancaranya dengan Oh, siapa? nah ini saya dengan pengawas, Bu. Kebetulan, Oh ya, eh, penentuan solusi ini dengan ya, pengawas ya. ya, pada saat itu kebetulan kan pengawas memang agak sulit nih saya hubungi. Tapi ternyata pada hari Senin itu pengawas datang Ibu ada keperluan apa ya di sekolah. Kalau nggak salah keperluan untuk mempersiapkan PSAT penilaian akhir tahun Ibu. Nah, saya wawancara tuh di situ dengan pengawas. Nah, namanya Pak Asep Bu pengawasnya. Nah, menurut beliau kan saya nanya, Pak, apakah solusi dari permasalahan yang saya pilih ini sudah benar? Nah, menurut beliau, tanggapan beliau, ya memang eh, model pembelajaran PBL itu kan sudah student center, tidak teacher center lagi. Dan ini merupakan model pembelajaran yang inovatif dan merangsang peserta didik
untuk Ya. lebih aktif karena dalam model pembelajaran penyelesaian permasalahan ini peserta didik merasa tertantang dalam menyelesaikan masalah dan di situ ada nilai kolaboratif antara peserta didik yang satu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, ada kerjasama sehingga mereka lebih cenderung aktif dan menurut pengawas saya itu bisa merangsang atau meningkatkan motivasi belajar peserta didik dibanding saya menggunakan model pembelajaran yang konvensional, yang cenderung monoton, bikin ngantuk, bikin bosen gitu, Ibu. Oke, nah, kalau menurut ini ada dosen, ada. Ada, Ibu. Dosennya itu teman saya lagi. Oh, masih tetap yang Iya, saya seperti ke pas identifikasi masalah itu ya. betul, Ibu. Beliau yang cukup support terhadap masalah-masalah yang saya hadapi dalam PPG. Nah, kemudian setelah mengeksplorasi tadi ya penentuan solusi, itu kan nanti Bapak menentukan solusi ya, menentukan Ya, solusi. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa penentuan solusinya dengan PBL ya. iya Ibu untuk Nah, masalah yang motivasi. yang Ke- motivasinya. Mm. Kalau Itu yang sebelum yang satu saja ya, yang satu saja yang iya, kita bahas. oke. Nah, kemudian dalam penentuan masalah tersebut kan itu alternatif solusi permasalahan yang Bapak inventarisir itu apa saja, Pak? Alternatif Alternatif solusinya. solusi permasalahan. Ya, bisa Alternatif, dari berbagai sumber literasi, kemudian iya, dari hasil wawancara, itu kan diinventarisir terlebih dahulu ya. iya, Jadi Bapak kan mencari atau hasil wawancara memberikan pertanyaan kepada pengawas atau tadi ke dosen atau guru teman sejawat kan pasti memberikan jawaban solusinya apa ya yang diberikan ya, tidak semua iya, PBL kan tidak, pasti ada yang lainnya kan memberikan iya, solusinya dengan cara ini, nah itu bisa dijelaskan iya. dengan Oh ya, iya betul Bu. Tidak hanya dengan PBL yang diberikan kepada saya, informasi yang diberikan kepada saya itu bisa juga menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang berbasis TIK, tapi kan saya harus memilih ya Bu ya, harus memilih eh, apa sih namanya yang berhubungan dengan aksi itu, tapi aksi satu itu saya kombinasikan dengan hal-hal yang berbau TIK. Jadi saya mengambil media pembelajaran audiovisualnya itu dari YouTube, dari big data yang ada di YouTube, dan itu siswa lebih lebih tertarik lagi. Insya Allah Bu, nanti pada prakteknya saya akan uji coba di PPL. iya siap Pak. Oke baik, terima kasih. Untuk satu lagi dari saya, tadi Bapak kan memilih penentuan solusi nih, ketok palu PBL, ya kan? Iya, Dari iya, alternatif solusi yang diberikan dari teman-teman, kepala sekolah, atau dari hasil wawancara dengan pengawas, dengan dosen. Nah, ketok palunya PBL. Nah, gitu. Nah, penentuan solusi tersebut itu pertimbangan apa Bapak menentukan itu dengan PBL? Kenapa tidak PJPL dan kan kita memang harus memilih PBL atau PJBL-nya ya. Nah, iya. itu kenapa dengan PBL gitu? Kenapa tidak dengan yang lain? Seperti itu. Kalau kan materi yang saya pilih adalah materi yang berhubungan dengan konflik yang terjadi karena keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, saya milih PBL karena dari kata konflik itu adalah kan permasalahan, Bu. Nah, jadi dari PBL-nya itu pemecahan masalah terhadap konflik, nanti solusinya bagaimana? Makanya saya pilih dalam materi ini adalah PBL Oke, baik. Terima yang lebih kasih. cocok gitu Lebih cocoknya Bapak itu pertimbangan Bapak dari ini ya, antara PJBL dan PPL PBL. dan PPL Iya, penentuan Bu. solusi. Oke, baik. Dari saya sampai poin sini ya, Bapak Ajis, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Terima kasih Dr. atas Neng. masukannya. Ya, silakan Bu Dr. Neng. Ya, baik. Halo Pak Ajis. Halo Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ajis.
Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Salam kenal ya, Pak. Iya Ibu, saya Aduh. tadi malam saya penasaran nih Bu Dokter Neng seperti apa, saya cari-cari di Google. Oh, udah kelihatan ya Iya, dulu kepala tampil sekolah ya Bu, kepala sekolah di SMA Tangerang ya Bu. SMA negeri. Ya, udah Iya, banyak lah. iya. Pokoknya ceritanya panjang. Wah, Dari 2004 saya sudah jadi kepala sekolah. oh iya 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 Bu. Berarti Saya masih SMP itu. ya, alhamdulillah mukanya Pak Ajis kayaknya cerah sekali. Alhamdulillah Insya saya Allah bertemu. Bu. Terima kasih saya bertemu dengan guru hebat seperti Pak Ajis. Saya menyimak Amin, tadi apa amin, yang amin. disampaikan dan juga di apa pendalaman yang dilakukan oleh Bu Sulastri. Nah, baik Pak, Bapak Iya di Bu. SMA 1 Citerep, sekolah Betul. penggerak, berarti juga Iya, Bapak sudah menggunakan kurikulum apa namanya? Merdeka. Kurikulum Merdeka. Pak, Ya, saya sampai ke materi apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, yaitu Bapak memilih model pembelajaran PBL, PBL, PJBL, itu yang tadi iya, Bapak apa ceritakan semua. Jadi saya yang pertama-tama ingin ini dulu Pak, apa namanya, ingin penjajakan dulu, yaitu terkait dengan model pembelajaran yang Bapak pilih ya Pak ya. Jadi iya, yang saya tanyakan adalah Bapak sudah menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. iya Bu. Betul. Yang Betul. kedua, Bapak merancang pembelajaran inovasi dengan model terdiferensiasi, betul? Iya Bu, sesuai Betul. karakteristik peserta Ya, didiknya. sesuai karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah Bapak. Ya, Pertanyaan saya, prinsip-prinsip yang Bapak apa namanya Bapak sudah pelajari, pasti udah selesai workshop dan lain-lain, iya, untuk apa namanya pada pembelajaran paradigma baru dengan Bapak mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan di kelas 11 ya, Pak. betul Ibu. Nah, Kelas 10, 11, 12 sih sebenarnya sama oke. Bu. Oke, saya menegaskan dulu persoalan yang ada di Bapak adalah bahwa lack of motivation, bahwa anak-anak tidak tertarik, kurang tertarik pada pelajaran PPKN. Bapak menyampaikan akar masalahnya ada pada apa? Pada internalnya, pada guru itu sendiri, gitu kan. Kemudian ada pada keluarga. Jadi saya ingin Bapak coba, tadi Bapak sudah menentukan pelajarannya apa? PBL. PBL. Nah, oke. Saya tidak tidak menyimak semua presentasi Bapak. Saya mau explore aja, Pak. Ketika Bapak mengimplementasikan model pelajaran PBL dengan mengambil elemennya adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu kompetensi yang Bapak kembangkan dan berapa JP Bapak rencanakan untuk mengambil ini, PBL-nya ada di mana? Apakah Bapak menggunakan model pembelajaran PBL pada satu tema ini keseluruhan? Artinya setiap pertemuannya merangkai, Bapak buat berapa jam, kemudian Bapak menggunakan PBL, analisis Bapak ini berapa JP, Bhinneka Tunggal Ika. Satu Iya, pertanyaan iya. saya, berapa JP, kemudian Bapak menggunakan PBL. Akhir dari materi Bhinneka Tunggal Ika ini, evaluasinya apa? Baik Terima Bu. kasih, Pak. Oh ya, dari elemen Bhinneka Tunggal Ika ini kan ada berbagai macam tujuan pembelajaran. Ya, Kalau dari Bhinneka Tunggal Ika-nya itu membutuhkan kurang lebih sekitar eh, 6 sampai 8 kali pertemuan Ibu. yang pasti berapa? Bapak kan udah menjalani nih, udah menjalani ya, sudah Sekitar 8 melaksanakan. Bu, 8 Di, Bu. Oke, saya tidak nanya PPL yang sudah Bapak laksanakan di sekolah kan. Ya, Berarti ya. Bapak mengalokasikan 8 JP. Kalau untuk yang tujuan pembelajaran yang menentukan solusi ini, saya 2 kali pertemuan rencananya. Dua kali. Kan Kan Bapak nih, berarti ada kalau 8 JP berapa pertemuan, Pak? 4 Bu. 4 pertemuan ya. Berarti Ya, di PPBL-nya di mana? Semua merangkai dari pertemuan 1 sampai 4 atau bagaimana? pertemuan 1 sampai 2 aja Bu. Yang Nah, yang duanya lagi PJBL, oke. yang 3 empatnya adalah PJBL. PJBL. Nah, berarti hasil apa penilaian Bapak dari yang materi Bhinneka Tunggal Ika ini itu hasil akhirnya apa, Pak? Kalau yang PBL itu hasil akhirnya adalah LKPD, penyelesaian LKPD
yang di nantinya dipresentasikan dan saya sudah membuat rubrik rubrik penilaiannya seperti apa. Terus ada uji kompetensi Bu yang diterapkan di LMS LMS sekolah saya dan kalau yang PJBL-nya tentunya proyek. Eh, saya masih di sesi yang Bapak pemilihan model ya Pak ya. Ketika Bapak menggunakan model PBL, itu asumsi yang Bapak asumsikan output siswanya itu kan tadi tidak termotivasi. Output siswanya itu seperti apa? Jadi hasil akhir keterampilan siswa kan tadi berpusat kepada siswa ya Pak ya. Iya, Kan Ibu. ini terdiferensiasi ya. Apakah Iya. Bapak juga sudah melakukan pengelompokan dalam terdiferensiasi ini gitu kan? Berhasil berdasarkan hasil diagnostik awal misalnya ada 3 kelompok. Apakah Bapak memetakan itu gitu kan? Kalau sekarang saya belum, Ibu, belum Belum memetakan. Cuman melakukan cuman pemetaan saya gitu. bisa mengamati, oh ini siswa ada yang seneng suara, ada yang seneng gambar, ada yang seneng gerakan kinestetik seperti itu, Bu. Dari mana Bapak dapat itu? Jadi ketika mencari akar, oh ini berapa siswanya berapa Pak sekelas? 36, Bu. Oke, dari 36 berapa yang suka audio, yang suka kinestetik, Nah, yang itu saya suka visual? saya belum mendapatkan data dari BK. Kalau BK biasanya punya data, Bu. Ah, Saya oke. kebetulan belum mendapatkan Jika datanya. Bapak belum mendapatkan dari BK, kan ini pembelajaran terdiferensiasi model pembelajaran paradigma baru ya Pak ya. Iya, Ibu. Bapak mengawali pembelajaran karena Bapak bilang tadi Iya, memeta pembelajaran berpusat kepada siswa. Bapak memilih model PBL dan PJBL. Nah, untuk memilih PBL PJBL berarti harus data dulu dong. Bapak bagaimana caranya memetakan anak sehingga oh ini cocok PBL padahal iya. anak yang 36 itu kemampuannya ada di mana gitu. Apa yang Bapak lakukan pertama itu untuk Kalau memetakannya? Oke, harusnya dengan audio, dia, video nggak masalah. Tapi kan ketika BK tidak menyerahkan, kan guru wajib ya, iya, ya, melakukan diagnostik. ketika dia diagnostik itu udah kewajiban ya di Iya, paradigma Bu. baru. Iya, Bu. Jadi ketika Bapak mengatakan saya melaksanakan pembelajaran berpusat kepada siswa, bukti Anda berpusat kepada siswa berapa kelompok kemampuan anak di kelas tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan karena 3 kelompok kelas sehingga Bapak memilih metode ini gitu. Bapak melakukan nggak untuk kemampuan bineka tunggal ika itu misalnya TP1, TP yang paling mudah dan TP yang paling sulit di bineka tunggal ika ini apa? TP Tujuan yang pembelajaran tujuan ya pembelajaran kompetensi yang paling tinggi di bineka tunggal itu di apa itu? yang menentukan solusi, Bu. Mm-mm. Ya, itu tujuan Hasil pembelajaran. hasil maksud saya ini kompetensi yang harus dicapai oleh siswa yang paling tinggi di elemen bineka tunggal ika itu apa? Mampu Kompetensi men- yang paling tinggi. mampu menentukan solusi ada di C5. Saya lagi megang CP nih Pak nih. Iya, CP nih. Yang terakhir ini adalah mempertautkan kearifan lokal dengan budaya lokal. Simpel apa iya. kompleks? Materi simpel atau Simple. materi kompleks? Simple, Bu. Materi simpel apa materi kompleks? Simple. Nah, apa Bapak bisa membedakan materi simpel itu seperti apa, materi kompetensi simpel itu seperti apa, kompetensi kompleks itu seperti apa? Kalau menurut pemahaman saya, materi simple yang hubungannya itu lots. Hubungan loss. Oke, saya balik lagi Ya, nih Pak. Karena saya lagi megang lihat CP nih, kalian Bapak dari Kulum Merdeka. Saya baca nih Pak ya, di sini. Yang terakhir nih, kalimat terakhir. Mempertautkan. Kompetensinya adalah mempertautkan kearifan lokal dengan budaya global. Mempertautkan kompetensinya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis secara krisis kasus-kasus yang merusak kebinakan, mempertautkan, menganalisis secara kritis, ini loh TP akhir loh, kompetensi yang harus dirujuk, artinya kompetensi keterampilan anak ketika selesai mempelajari Bhinneka Tunggal Ika, berarti dia yang paling tinggi nih kasus yang apa kompetensi yang paling tinggi. Yang pertama adalah mempertautkan kearifan lokal dan budaya global, kemudian yang kedua adalah melakukan analisis apa namanya menganalisis
krisis kasus-kasus yang merusak kebinekaan. Dua kompetensi itu kata Bapak mempertautkan simple. Kalau simple Enggak, itu, Bu. Susah, Bu, oke, ternyata, Bu. Ya, Bu. Maaf, Bu. susah ya. Berarti Iya, itu masalahnya apa? Kompleks kan? kompleks, Bu. Oke, kompleks. Sehingga Bapak menggunakan model PBL. Bapak mengambil model PBL-nya betul. Jadi teorinya adalah bahwa jika itu hanya satu kasus, berarti dianggap simple. Simple menggunakan Oh iya, load kan? iya, Enggak Bu. hot kan? Iya, Nah, kemudian yang kedua, menganalisis kasus ya kan, yang merusak, kasus-kasus yang merusak. Oke, konflik oke. ya, Bu. Menganalisis konflik. Ya, kasus-kasus yang Iya, merusak. Berarti itu apa? kompleks juga, Bu. Kompleks ya. Iya, Nah, berarti Bapak menggunakan PJBL atau PBL dari kasus yang menganalisis kasus-kasus ini. PBL, Bu. Oke, merusak kasus-kasus itu PBL ya. Iya, Silakan Bapak belajar lagi, Pak. Eh, iya. Evaluasinya apa, Pak? Evaluasinya di materi ini apa? Anak nilainya Bapak menilai tugas mereka apa dan nilai anaknya apa? Eh, PJBL, Bapak mengatakan bahwa PBL, Bu. merusak PBL. tidak oh hanya PBL. Iya, PJBL-nya beda lagi. Oke. Sedangkan materi di sini adalah menganalisis secara kritis kasus-kasus yang merusak kebinekaan. Kalau anak, Bapak kan ini kan, anak tidak termotivasi karena gurunya tidak memberikan pembelajaran yang menantang. Kalau PBL, problem based learning, dia hanya tahu ada masalahnya, tapi tidak mengkaitkan tidak melakukan observasi dengan nyata. Padahal di sini adalah kasus-kasus yang merusak, banyak sekali kan. Betul, Oke, Ibu. gitu aja nggak apa-apa Pak. Bapak pikirkan sekali lagi apakah itu Iya, PBL atau PJBL. Saya mau langsung sebentar lagi, yaitu yang hot ya Pak ya. Nah, iya, Bu. ya, yang hot nih Bapak. Nah hot itu dimulai dari Bapak tadi menyampaikan bahwa salah satu ini adalah Bapak anak tidak tertantang, tidak motivasi. Kalau HOTS itu menurut taksonomi belumnya di C berapa Pak? C5, Ibu. C5, terus C berapa lagi? C6. C5 dan C6. Apa itu Pak? Kata kompetensinya apa? Menganalisis, mengevaluasi, Kemudian apa lagi? eh, apa sih namanya? Menganalisis, mengevaluasi, terus memberikan solusi juga bisa masuk, Bu. Produk ya. Oke. Iya, Yang terakhir Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa untuk memberikan motivasi dan lain-lain menggunakan mengintegrasikan teknologi yang dikenal dengan apa Pak? Bapak udah ada di modulnya AI, ER, TPE. Oke. iya, Coba Bapak silakan itu komponennya apa aja tuh Pak? TPA ya, singkatan apa itu Pak? TPA, itu TPAC, yang TPACK kan ya Pak ya? oh, TPACK, ya. Iya. Apa tuh Pak? Mm-mm. Technological Pedagogic, Mm. eh, Pengetahuan konten, Yang ya, pertama T-nya apa? teknologi, TK, teknologi, pengetahuan teknologi. TPACK, tab Mm-mm. teknologi, PA-nya pedagogik, Mm, mm, konten, knowledge. mm. Itu kan ada sintaknya tuh, ada ini Pak, ada komponennya. Komponennya apa aja? Komponennya ada Mm-mm. EI, AR, Mm-mm. Mm-mm. Komponen TPCK itu pertama adalah pengetahuan dasar teknologi, iya, TK kan. iya. Kemudian, Oh iya, iya, Bu, ada di eh, modul, Bu. Saya pernah tuh, iya, oke. aduh, saya jadi Oke, ngeblank, Bu. tujuannya kenapa sih menggunakan TPACK terakhir? Yang pertama, supaya anak, kan hasil wawancara saya itu eh, alternatif solusinya yakni menggunakan teknologi informasi dan komunikasi selain PBL itu, Bu. Jadi saya mengkombinasikan hal itu dalam PBL. Oke, terakhir. Hmm, apa sih namanya? Bapak menggunakan apa namanya model metode yang digunakan teknologinya apa, Oh materinya dari ya, mana ketika mengejarkan Bhinneka oh Tunggal ya, Ika. teknologi yang saya gunakan melalui big data yang ada, Bu, yang mudah saya dapatkan yakni YouTube. Oke.
dari video YouTube. Materi kebinekaan global dari mana? Materi kebinekaan global dari ini Bu, internet. Dari internet. Hasil akhir? Ya, hasil akhirnya, maksudnya hasil akhir nanti Hasil tuh, akhir pembelajaran ini kan Bapak ya, logikanya PPL ini sebenarnya udah diajarkan oleh Bapak di saya tanya pengalaman Bapak aja karena ini akan mendukung juga. ya, hasil akhirnya tugas anak nanti dikumpulkan di Google Drive. Ya, I know, maksudnya bentuknya Ya, apa? Kan Bapak bentuknya menggunakan PPL. bentuknya anak bisa memberikan solusi di dalam LKPD itu. Iya, LKPD kan lembar kerja peserta didik. Oh, hasil yang di, Maksudnya, ya maksudnya hasilnya, instrumen yang Bapak gunakan apa? Karena Bapak kan PBL. Saya ya bilang pertimbangan PJBL. hasilnya eh, saya membuat ini Bu, kayak instrumen penilaian motivasi peserta didik. Materinya Bhinneka Tunggal Ika loh, Pak. Saya tanya bukan Bapak. Jadi instrumennya apa? Dia bentuknya apa? Oke. Kan ini loh Pak ini Pak, menganalisis kritis kasus-kasus. Berarti kan Oh, harus dihubungkan dengan dunia nyata. Ini hasil iya iya, akhirnya loh Pak. hasil. Oh ya Bu, Hasil saya akhirnya adalah ini. iya ya. Hasil akhirnya peserta didik mampu memberikan solusi dari Hmm, Pak, di sini itu tujuannya di sini. Menganalisis secara kritis kasus-kasus yang merusak kebinekaan. ya Berarti kan dia dapat kasus nyata tuh. kasus Bukan nyata dari hmm, SARA, suku, agama, dan ras, antar lain-lain. Ya, ya, golongan ya. ya ya. Kemudian dapat solusi kan. Iya, Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Ajis. Silakan untuk dilihat kembali model pembelajaran berpusat kepada siswa, model baik Bu. pembelajaran terdiferensiasi yang terkait dengan tema supaya anaknya itu tertantang. Terima kasih banyak. Iya Bu, Baik. terima kasih. Ya, Oke, baik. Terima Saya, kasih Bu Dokter Neng. Ya, Pak Ajis, terima kasih ya. Jadi waktunya memang sudah cukup ya. Nanti setelah ini mohon diperhatikan untuk segera masuk ke Farhan ya. Pak Farhan. Ya, Baik Bu, terima kasih Bu atas ya, masukannya Ibu Sulastri dan Ibu Neng. Saya iya. izin live. Oh ya, Wassalam. jangan lupa Pak Ajis, jangan lupa dimatikan recording dari bapaknya ya. Oh Yang ya 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 Bu, ya Bu. ya. Saya Nanti izin Bapak live.